wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah mengklik video ini, dan selamat datang di channel Roni Negeri Angin. Seperti yang saya katakan, bahwa channel ini ke depan akan membahas tentang seni furusia. Namun tak lengkap rasanya kita membahas seni furusia tanpa membahas seni bela diri. Sebab apa? Keduanya seperti koin gitu, seperti uang logam, yang mana tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Ketika kita bermain pedang, maka kita mesti belajar dasarnya, yakni seni bela diri. Begitupun bermain tombak dan memanah ataupun berkuda. Karena jika tanpa didasari dengan seni bela diri, itu semua tidak akan cantik lah kalau dalam dunia seni, seperti itu. Maka di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang seni bela dirinya. Lalu banyak orang yang bertanya, kira-kira bela diri apa yang terbaik atau yang cocok atau yang bagus? Nah, dilihat dari pengertian seni bela diri, yakni bela diri itu kan membela diri sendiri dari apapun yang membahayakan diri kita. Lalu apakah ada seni bela diri yang terbaik itu di antara yang lain? Ternyata jawabannya tidak ada. Semua bela diri itu sama saja, itu memiliki tujuan yang sama, memiliki jurus yang mungkin tujuan akhirnya sama. Bahkan di silat gitu, itu ada tendangan, ada pukulan, yang mana di kungfu, di karate, di di taekwondo dan lain sebagainya itu ada gerakan seperti itu. Hanya mungkin berbeda cara atau berbeda teknik atau berbeda sedikit seninya, tapi pada dasarnya semuanya sama, memiliki gerakan yang sama. Nah, bahkan seorang seniman bela diri dunia saja, yakni Bruce Lee, itu mengatakan bahwa saya tidak takut pada orang yang melatih 10.000 tendangan dalam sekali waktu, tapi saya lebih takut pada orang yang melatih satu jurus tendangan tapi yang melatihnya 10.000 kali. Artinya apa? Seni bela diri itu dilihat tergantung siapa pemakainya atau tergantung siapa yang melatihnya. Ketika ada orang mengklaim bahwa bela diri silat yang terbaik, bela diri kungfu lah yang terbaik, tidak seperti itu. Tapi tergantung ia melatihnya seperti apa, tergantung seberapa jauhkah ia melatihnya, seberapa dalamkah ia melatihnya, seperti itu. Banyak orang yang mengklaim silat saya yang terbaik, silat perguruan silat saya yang terbaik. Tidak, saya katakan itu salah. Berarti ia belum jauh belajar silat, berarti ia belum jauh belajar ilmu bela dirinya. Ia masih tingkat dasar, tapi sudah terlalu tinggi berbicara. Sebab sesuai ilmu padi ya, seperti yang dikatakan peribahasa gitu, yakni seperti padi gitu, semakin berisi semakin merunduk gitu. Artinya apa? Orang yang semakin jauh belajar bela diri, ia akan menyadari bahwa ya ilmu saya itu ya bukan untuk disombongkan, begitu. Maka bela diri itu tergantung ia melatihnya seperti apa, bukan dari seni bela diri yang terbaik, tapi seperti apa ia melatihnya, seperti itu. Maka di sini, di channel ini, saya akan mempraktekkan seni bela diri, tapi saya tidak akan istilahnya mengagungkan atau meninggikan suatu bela diri dan merendahkan yang lain, tidak. Semua sama saja, seperti itu. Sebab saya sendiri juga, saya belajar dasar di silat, saya pernah belajar di karate, saya pernah belajar kungfu, Wing Chun maksudnya, dan ternyata semuanya hampir sama gitu. Bela diri itu hampir sama. Maka di sini saya hanya akan melatih jurus-jurus saja, dan saya hanya akan fokus kepada jurusnya gitu, bukan kepada seninya.
Nah, tapi bukan berarti saya juga tidak berlatih seni, tapi nanti ke depan kita akan tampilkan, kita akan berlatih seninya sedikit demi sedikit. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan tentang seni bela diri. Bagi kawan-kawan yang memang tertarik untuk belajar seni bela diri dan masih bingung saya ingin ikut apa, silakan pelajari saja, silakan ikut saja. Lalu bagaimana Kang jika saya pengen belajar tapi saya malu untuk ikut perguruan, apakah saya bisa belajar lewat YouTube? Bisa. Belajar lewat YouTube bisa, belajar lewat tutorial bisa, tapi alangkah lebih baik kalian belajar langsung ke perguruan, datang minta belajar, langsung datang ke guru. Karena beda ketika kita belajar sendiri autodidak dengan kita belajar langsung pada gurunya, itu akan berbeda rasanya, berbeda dari segi gerakannya, itu akan berbeda. Dan kita belajar sendiri, kita merasa bahwa gerakan saya udah benar, tapi kalau punya guru, gerakan kita akan kelihatan gitu, yang bagus yang seperti apa, yang buruk yang seperti apa, dan lain sebagainya. Begitupun banyak jurus-jurus yang mungkin nanti akan diturunkan kalau kita langsung belajar ke gurunya. Berbeda dengan belajar tutorial di YouTube, itu hanya sekitar 20% yang ditampilkan. Percayalah, mereka para seni bela diri di dunia itu mereka menampilkan jurus-jurus mereka di YouTube atau di channel-channel yang atau di sosial media yang lain gitu. Itu mereka hanya menampilkan 20%. Ya. Maka silahkan teman-teman, kawan-kawan semua, jika ingin belajar, datang saja langsung ke perguruannya, silahkan apa saja. Memang jika memang ada yang terdekat di perguruan di daerah teman-teman adanya silat, ya belajar silat, datangi. Jika ada yang terdekat itu karate, ya belajar karate, atau taekwondo, ya belajar. Ya, tidak perlu tidak perlu membatasi diri, tidak perlu membentengi diri. Atau misalnya saya hanya senang silat saja, maka saya tidak mau belajar karate. Ya, tidak boleh seperti itu. Justru kita mesti luas gitu. Pelajari semua. Nah, itu bukan berarti tidak fokus, tetap kita fokus gitu, pelajari semua, tapi tetap pelajari juga ilmu dasarnya gitu. Karena di karate juga jika kita memang fokus, tentu kita akan menjadi ahli gitu, dan sebagainya. Baik, itu sedikit, semoga bermanfaat dan semoga memotivasi bagi kawan-kawan yang pengen belajar gitu. Sebab apa? Muslim yang kuat lebih Allah cintai daripada muslim yang lemah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.